Jenazah Eko Septiansyah, salah satu korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua dibawa ke Taman Pemakaman Umum Kawi-Kawi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Peti mati jenazah diangkut oleh beberapa orang dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Hanya dalam hitungan 2 menit, kendaraan pengangkut jenazah Eko itu tiba di TPU tersebut. Sebagian warga dan keluarga berjalan kaki ke arah belakang Masjid Jami At-Taqwa karena lokasi pemakaman terbilang dekat. Ada juga pengantar jenazah menggunakan sepeda motor untuk mengawal peti mati. Setiba di TPU, peti jenazah itu ditaruh di tempat tidur roda dan didorong mendekati lubang kuburnya. Kotak berisi jenazah Eko dibuka dan wangi bunga melati menyengat dari dalam peti tersebut. Kain kafan Eko sudah dibaluti dengan plastik bening dan kemudian digunting oleh keluarga. Suara azan berkumandang dari seorang ustadz di bawah kuburan Eko dan kerabat mengumandangkan iqomat. Tangis keluarga Eko Septiansyah pecah ketika melihat jasad almarhum untuk terakhir kalinya sebelum ditutupi dengan tanah. Almarhum Eko Septiansyah meninggalkan seorang anak berusia 6 bulan yang ikut dibawa ke pemakaman. Usai jasad Eko Septiansyah dikebumikan, keluarga melantunkan doa-doa di hadapan pemakaman pria kelahiran tahun 1991. Sebelumnya, jenazah Eko Septiansyah warga Jalan Percetakan Negara 2, RT 0716 nomor 9, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat masih berada di Bandara Timika pada Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Jasad Eko dan beberapa korban lainnya akan diterbangkan dari Timika ke Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pariah, 49, Ibu Eko mengatakan, kabar tersebut didapat dari perusahaan PT Palapa Timur Telekomunikasi. Katanya tiba di Jakarta itu sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, ujarnya. Jenazah Eko Septiansyah, salah satu korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua dibawa ke Taman Pemakaman Umum Kawi-Kawi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Peti mati jenazah diangkut oleh beberapa orang dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Hanya dalam... Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.